Halo teman-teman, perkenalkan saya Anda Saditya dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 04 Rejang Lebong. Di sini saya akan menjelaskan struktur DNA dan proses replikasi DNA serta 3 teori replikasi DNA. Jadi baiklah, DNA pertama kali ditemukan oleh Friedrich Miescher pada tahun 1869 saat menyelidiki susunan kimiawi nukleus. DNA merupakan penyusun gen pada kromosom di dalam inti sel. Namun, DNA dapat ditemukan pula di dalam mitokondria, sentriol, kloroplas, dan plastida. Oke, di sini saya akan membahas struktur DNA. Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick mengemukakan model struktur molekul 3 dimensi DNA yang berbentuk untai panjang helix ganda atau disebut double helix berpilin ke arah kanan. DNA merupakan suatu polimer yang terdiri atas nukleotida dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu 1. Gula pentosa deoksiribosa, ribosa yang kehilangan 1 atom oksigennya. Yang kedua adalah gugus fosfat, yaitu PO4 3-min. Yang tiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari 2 macam, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdapat 2 macam, yaitu guanin dan adenin. Serta pirimidin juga ada 2 macam, yaitu timin dan sitosin. 1 nukleotida terdiri atas 1 gula deoksiribosa, 1 gugus fosfat, dan 1 basa nitrogen. Nukleotida yang tidak memiliki gugus fosfat disebut nukleosida. Nukleosida merupakan prekursor dalam sintesis DNA. Struktur helix ganda DNA dapat diilustrasikan sebagai tangga tali terpilin. Fosfat dari suatu nukleotida akan membentuk ikatan fosfodiester dengan gula dan dari nukleotida berikutnya. Ikatan gula dengan fosfat tersebut diilustrasikan sebagai tulang belakang gula fosfat atau ibu tangga. Sementara itu, basa nitrogen purin pada suatu nukleotida akan membentuk ikatan hidrogen sebagai pasangan tetap dengan pirimidin dari nukleotida lainnya. Ikatan basa nitrogen purin pirimidin diilustrasikan sebagai anak tangga pasangan tetap basa nitrogen purin pirimidin, yaitu guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin. Adenin dengan timin membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dengan sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen. Pada tahun 1947, Erwin Chargaff mengemukakan bahwa komposisi basa nitrogen DNA pada sejumlah organisme memiliki rasio yang berbeda-beda. Namun, terdapat suatu keteraturan, yaitu jumlah timin sama atau hampir sama dengan jumlah adenin. Jumlah sitosin sama atau hampir sama dengan jumlah guanin. Oke, setelah saya menjelaskan tentang struktur DNA, saya juga akan menjelaskan replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis saat
interfase menjelang sel akan membelah. Tujuannya agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induknya. Kesalahan dalam replikasi DNA dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakan. Sini saya akan menjelaskan proses replikasi DNA. Pertama, helikase membuka heliks ganda DNA induk. Helikase berfungsi memutuskan ikatan-ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda DNA menjadi dua untai tunggal. 2. Protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. 3. Untai utama leading strand disintesis secara terus-menerus pada arah 5 sampai 3 oleh DNA polimerase. Pembentukan leading strand dimulai dari 1 primer RNA yang disintesis oleh enzim primase. Primase RNA bukanlah DNA tetapi potongan pendek RNA. DNA polimerase kemudian menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. 4. Untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, DNA polimerase harus bekerja di sepanjang cetakan yang menjauh dari cabang replikasi. Untai DNA yang disintesis pada arah ini disebut lagging strand, untai lamban. Lagging strand disintesis secara tidak kontinu. Enzim primase menintesis primer RNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase yang lainnya. DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Replikasi DNA terjadi di dalam nukleus. Sumber energinya berasal dari nukleosida trifosfat, nukleotida dengan 3 gugus fosfat. Replikasi DNA dikatalis oleh beberapa enzim, antara lain sebagai berikut. 1. Helikase, 2. RNA primase, 3. DNA polimerase, dan 4. DNA ligase. RNA primase adalah untuk menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer kelas lain asam nukleat. Selanjutnya DNA polimerase berfungsi menggabungkan nukleotida menjadi polimerase DNA yang panjang. Selanjutnya ada DNA ligase berfungsi menggabungkan fragmen DNA fragmen Okazaki yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Setelah proses replikasi DNA, ada 3 model replikasi DNA. Model yang pertama yaitu model konservatif. Model konservatif yaitu kedua untai polinukleotida induk atau yang lama tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan. Jadi heliks ganda DNA baru tidak mengandung polinukleotida lama. Yang kedua adalah model semi konservatif. Model semi konservatif yaitu kedua untai polinukleotida berpisah, kemudian masing-masing untai nukleotida membuat untai polinukleotida baru sebagai pelengkapnya. Jadi diperoleh 2 heliks ganda DNA yang sering masing-masing mengandung 1 untai polinukleotida lama dan 1 untai polinukleotida baru. Yang ketiga adalah model dispersif. Model dispersif yaitu beberapa bagian kedua untai polinukleotida lama secara tersebar berfungsi sebagai cetakan. Kemudian masing-masing bagian tersebut membuat bagian-bagian polinukleotida baru sebagai pelengkapnya. Jadi diperoleh 2 heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung molekul DNA lama dan DNA baru secara berselang-seling pada kedua untai nukleotida.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang struktur DNA dan replikasi DNA. Mungkin kalau ada kekurangan, kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.